Hai sobat, kembali lagi bersama saya. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara overlay pada Archmap atau ArcGIS. Nah, untuk pengertian overlay itu sendiri saya akan letak di kolom deskripsi, tolong dibaca ya. Nah, untuk singkatnya saja, overlay itu seperti menggabungkan beberapa layar menjadi satu. Oke, pertama kita langsung saja buka Archmap-nya. Dan saya di sini menggunakan Archmap 10.3. Kemudian kita masukkan datanya. Nah, karena kita ingin mengoverlay fungsi kawasan, maka kita membutuhkan data curah hujan, jenis tanah, dan lereng. Curah hujan, jenis tanah, lereng ini menentukan fungsi kawasan itu seperti apa. Oke, pertama kita add. Ya, kita ubah biar lebih gampang dilihat. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai dari curah hujan jenis tanah dan lereng tersebut. Caranya kita klik kanan di salah satu layar, klik kanan open attribute table. Nah, kemudian kita isi, karena ini belum ada kolomnya, kita isi skornya sendiri dengan kode kiri atas ada tuh namanya table option. Kita pilih add field, nah, kemudian kita isi namanya yaitu skor lereng. Tipenya kita pilih long agar mudah untuk dijumlahkan. Oke, nah untuk mengisinya itu kita harus menuju ke menu editor, kita start editing, baru bisa diisi. Nah, untuk mengisinya itu ada panduan ya sobat, tidak asal ngisi sobat. Contohnya nih ya, tadi kan jenis lereng tuh, kemiringan 0 sampai 8% itu skor 20. Jadi ini 0, sampai 8%, terus skornya 20. Kemudian 8 sampai 15 40, 15 sampai 25 60, 25 sampai 40 80, lebih dari 40% itu 100. Jadi kita isi semua saja. Oke, ini tadi 40, kemudian 60, 80 dan 100. Oke, jika sudah siap maka kita save, stop dan save. Oke, kemudian lanjut ke jenis tanah. Kita klik kanan lagi di layar jenis tanah, kita pilih open attribute table dan kita menu table option, kita klik, kemudian kita klik add field. Kita buat namanya yaitu skor jenis tanah, skor tanah. Kita tipenya lagi long, kita pilih tipe long. Oke, kemudian kita stop editing untuk mengisi nilainya. Nah, ini ada kategorinya yaitu peka, dan kurang peka. Di sini juga ada panduannya yaitu jika peka maka nilainya 60, kurang peka itu nilainya 45. Kita isi saja peka itu 60, 45. Oke, jika sudah maka kita stop editing dan save. Nah, dan untuk curah hujan sama seperti tadi, kita isi juga add field, kita pilih skor hujan, kita pilih long. Oke, kita start editing. Ini udah ya? Oh, udah deh, kita hapus saja lah. Ini tinggal delete field. Oke, dan kita isi di editor editing. Kemudian kita pilih soal ascending biar mudah. Nah, yang terkecil itu nilainya 10, 20, 30, 40. Oke, kita save, stop and save.
Nah, jika semua sudah diisi, maka langkah selanjutnya ialah kita insert, kita gabungkan nilai tiga layar tersebut. Dan caranya dengan buka menu geoprocessing, kemudian kita klik yaitu intersect, kemudian kita masukkan curah hujan, jenis tanah, dan lereng, karena kita ingin menggabungkan menggabungkan tiga ini menjadi satu. Ini kita simpan sebagai save, kemudian ini opsional. Oke, setelah penyimpanan ini siap, kita langsung oke. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul, dia akan tambah di table of content. Dan klik kanan di intersect-nya, kita pilih open attribute table. Nah, kan banyak nih. Nah, sini kita dapat mengetahui skor curah hujan tadi, skor tanah tadi, dan skor lereng. Jadi intersect ini hasil gabungan ketiga layar tersebut. Kemudian kita mau menjumlahkan ketiga skor tersebut. Caranya ialah dengan menuju table option, kita pilih add field, kita tambah add fieldnya, tambah fieldnya, buat namanya yaitu total score. Tipenya kita pilih long. Oke. Kemudian di kepala total score ini kita klik kanan, kemudian field calculator. Kemudian untuk menggabungkannya cara seperti ini. Pertama, tadi kan skor curah hujan, kita klik kanan 2 kali, ini kita pilih tambah. Kemudian skor tanah 2 kali, kemudian tambah, dan skor lereng. Setelah 3 skor ini masuk, kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dan kemudian di total score ini, setiap nilainya itu ada jenis-jenis kawasannya. Contohnya itu seperti ini. Nah, apabila skor lebih dari 175, maka kawasan itu disebut dengan kawasan lindung. Apabila 125 sampai 174 itu dinamakan penyangga, dan kurang dari 124 itu dinamakan budidaya. Nah, untuk membaginya di sini caranya ada, yaitu pertama kita tambah fieldnya dulu seperti ini juga, add field, buat namanya jenis kawasannya, jenis kawasan, dan tipenya kita pilih teks karena kita ingin menuliskan sebuah kata atau kalimat. Oke, jenis kawasan, oke, bisa itu jenis kawasan sama itu. Nah, kemudian pada kepala jenis kawasan yang klik kanan, kita pilih salah. Nah, ini kan sebelum itu kan kita ingin membagikan mana 175, mana yang di bawah 124. Caranya itu seperti ini. Kita buka menu select by attribute, di sini klik, kemudian kita cari total score. Total score itu klik kanan, kemudian lebih dari 175, kita apply. Nah, dan untuk hanya menampilkan yang terselect saja, kita pilih yang ini, show selected record. Oke, dia akan menampilkan yang terselect saja. Kemudian pada yang terselect ini, kita jenis kawasan, kolom jenis kawasan kita klik kanan, kita field calculator, kita buat namanya. Yang tadi kan di lebih dari 175 itu namanya ialah lindung. Oke. Caranya untuk buat namanya itu klik kanan, kemudian field calculator. Ini kita buat tanda kutip 2, kita buat namanya lindung. Ikut dan kutip 2 lagi, kemudian oke. Nah, maka dia akan muncul kata seperti ini. Oke, kemudian kita perbesar lagi. Salah.
kita perbesar lagi, kemudian kita buat lagi yang dari 124 125 sampai 174. Caranya sama tadi seperti ini, select by attribute, kemudian kita pilih. Nah, untuk yang dua ini kita ada cara yang khusus, itu total score. Ini kita hapus, kemudian total score kita buat lebih dari 124 N, kita klik N, total score lagi kurang dari 175, kemudian kita apply. Nah, yang terselect itu kita kecilkan, kemudian kita ubah tadi nama, kita buat namanya, jenisnya dengan klik kanan di kolomnya, kemudian pilih kalkulator, dan kita buat tanda kutip 2, kita buat tadi penyangga, ya kan, ya penyangga. Kita tutup dengan kutip 2. Oke. Nah, dan kita pilih lagi sama sudah tadi total score yang kurang, kita hapus dulu nih, total score kurang dari 124. Apply, kita kecilkan, klik kanan, kita pilih kalkulator, kita hapus, kita buat lagi yaitu budidaya. Ini kan, ya budidaya. Klik OK. Nah, setelah itu kita perbesar lagi. Nah, setelah muncul semua nama ini, nah biar teratur, kita buat di total score nih, klik kanan, kemudian sort ascending. Nah, kita atur dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, setelah itu, setelah buat skor dan jenis-jenisnya, dan klik kanan di, dan untuk menampilkan namanya itu di bagian petanya, untuk memunculkan jenis kawasan itu di petanya, maka kita klik kanan di intersect, pilih properties, kemudian pada menu label kita klik. Nah, kita pilih label fieldnya yaitu jenis kawasan tadi. Namanya ini kita sesuai selera ya. Kemudian yang di sini kita pilih yang remove duplicate agar tidak banyak kali. Kemudian di simbologi kita buat kategoris, kita pilih tadi value fieldnya yaitu jenis kawasan, kemudian add all values. Nah, itu akan membagi, maka budidaya itu warna kuning, lindung warna hijau, dan penyangga warna merah. Kita klik apply, kemudian OK. Itu pembagiannya, tapi labelnya mana ya? Nah, kita ada yang kelupaan nih. Kita kembali lagi di properties, kita pilih menu label, kemudian checklist di bagian label features in this layer, itu memunculkan namanya. Kita apply, kita OK, kita muncullah nama-namanya. Kemudian kita masukkan add data, kita masukkan sungainya. Nah, kita mengetahui bahwa hulu sungai itu berasal di kawasan Endong. Nah, tinggal kita menganalisisnya bagaimana dan kita menginterpretasinya bagaimana, seperti itu. Nah, jadi itulah tata cara overlay pada Archmap ya. Kita menggabungkan beberapa layer seperti layer curah hujan, jenis tanah, dan lereng, kita jadikan satu di intersect. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf ya, itu salah mungkin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.